Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap sehat-sehat aja. Oke, pada kesempatan kali ini yaitu mentoring ke-12. Saya Ita Lailatul Wahida. Materi yang akan disampaikan pada mentoring ke-12 ini yaitu tentang social intelligence skill atau kemampuan kecerdasan sosial. Jadi apa sih social intelligence skill itu? Social intelligence skill atau kemampuan kecerdasan sosial menurut Goleman tahun 2006 merupakan ukuran kemampuan diri seseorang dalam pergaulan di masyarakat dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekeliling atau di sekitarnya. Selain itu, kecerdasan sosial juga merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi sosial dengan orang lain di sekitar serta menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat yang dicirikan dengan kematangan diri, memahami orang lain, memberikan motivasi, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa social intelligence atau kecerdasan sosial merupakan kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan orang lain di sekitarnya. Jadi, bagaimana sih seseorang tersebut dikatakan mempunyai kecerdasan sosial? Seseorang yang memiliki kecerdasan sosial itu biasanya mempunyai ciri-ciri mempunyai banyak teman, pandai berkomunikasi, pandai bergaul, mudah beradaptasi dalam sebuah lingkungan sosial, dan hidupnya bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain di sekitarnya. Jadi, apa sih aspek kecerdasan sosial itu? Menurut Goleman tahun 2001, aspek kecerdasan sosial yaitu ada dua. Yang pertama ada kesadaran sosial, dan yang kedua yaitu ada kecakapan sosial. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kesadaran sosial? Kesadaran sosial itu biasanya mengarah pada sebuah kondisi yang secara tidak langsung merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang yang berada di sekitar kita. Biasanya seseorang yang mempunyai kecerdasan sosial itu mampu memahami perasaan dan pikirannya untuk ikut terlibat dalam situasi yang sulit. Kesadaran sosial itu biasanya meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu primal empati atau empati terpenting, yaitu perasaan terhadap seseorang yang lain. Biasanya merasakan tanda isyarat emosi. Dengan kata lain, biasanya orang yang udah mempunyai kesadaran sosial primal empati atau empati terpenting ini, biasanya ia ikut tersurut atau ikut terpengaruhi emosi orang lain tersebut. Yang kedua yaitu adjustment atau penyesuaian atau adaptasi, merupakan kemampuan mendengarkan dengan kemauan penuh. Dan itu orang yang mempunyai kesadaran sosial pada penyesuaian atau adaptasi itu biasanya seseorang tersebut membiasakan diri mendengarkan orang lain. Yang ketiga yaitu ada empathic occurrence atau empati yang tepat, merupakan kemampuan atau cara seseorang untuk memahami pikiran, gagasan, perasaan, dan kehendak orang lain. Dan yang terakhir ada social cognition atau kesadaran sosial, merupakan kemampuan seseorang mengetahui bagaimana kehidupan bersosialisasi itu dapat terjadi. Selain itu, seseorang yang mempunyai kesadaran sosial yang baik itu harus mampu mendengarkan orang lain atau menjadi pendengar yang baik. Seseorang tersebut juga harus mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain atau harus mempunyai sikap empati. Dapat kita ilustrasikan seperti gambar di atas ya. Bagian kanan itu seseorang yang mempunyai fisik yang sempurna, tidak mempunyai kekurangan satu apapun atau tidak merasakan sakit. Di sebelah kanannya itu kan ada orang yang sakit mata. Secara tidak langsung kita juga harus mampu memahami atau merasakan apa yang mereka rasakan. Jangan malah mengejek, aku loh enggak apa-apa, kamu sakit mata, jangan malah digituin. Terus hal tersebut juga terjadi pada seseorang yang di sebelah kanan lagi, itu seseorang yang sakit tangan. Jadi kita juga harus merasakan dari yang normal, terus ada yang matanya sakit, terus tangannya sakit, itu kita juga harus merasakannya. Jadi menjadi pendengar yang baik, terus mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, tidak malah menjatuhkan atau meremehkan. Selanjutnya yaitu ada kecakapan sosial. Tidak hanya kesadaran sosial, namun dalam kecerdasan sosial itu seseorang harus mempunyai kecakapan sosial. Apa sih yang dimaksud kecakapan sosial? Kecakapan sosial merupakan kemampuan merasakan orang lain, atau sekedar tahu apa yang mereka pikirkan atau inginkan.
tidak sama sekali menjamin sebuah keberhasilan dalam suatu interaksi. Namun kecakapan sosial tersebut terbentuk dalam kesadaran sosial untuk memenuhi sebuah interaksi yang lancar dan efektif. Biasanya kecakapan sosial itu mempunyai beberapa hal juga, sama halnya dengan kesadaran sosial. Yang pertama yaitu ada sinkroni atau menginteraksikan dengan lancar pada level nonverbal. Yang kedua ada presentasi diri pribadi, yaitu mempresentasikan diri sendiri dengan efektif. Yang ketiga yaitu influence atau pengaruh, yaitu menghadirkan jalan keluar dari interaksi sosial atau memberi saran atau solusi terhadap suatu masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu peduli. Di sini maksudnya yaitu kita harus care atau peduli terhadap orang lain sesuai dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing individu. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kecerdasan sosial itu? Ada beberapa hal atau cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan sosial yang kita miliki. Yang pertama yaitu mengorganisasikan kelompok. Maksudnya seperti apa? Setiap pribadi adalah pemimpin. Sebagai seorang pemimpin dibutuhkan kemampuan dalam mengorganisasi. Sebelum menjadi pemimpin dalam mengorganisasi kelompok, seseorang tersebut harus terlebih dahulu mampu menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Kedua yaitu ada merundingkan pemecahan masalah. Kenapa? Hal tersebut bisa terjadi apabila ada dua orang atau kelompok yang bersikuku atau berselisih untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing yang paling benar, maka dibutuhkan untuk seseorang menjadi mediator yang baik agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Kenapa sih kok diperlukan mediator atau penengah yang mampu menyelesaikan masalah? Karena pada setiap masalah atau ketika terjadi perselisihan antara dua pihak atau lebih, biasanya mereka tidak mampu berpikir dengan jernih karena mereka mempertahankan pendapatnya masing-masing yang dianggap mereka itu paling benar. Sedangkan kalau ada mediator itu biasanya ia mampu menjadi penengah gitu, menjadi penengah antara kedua masalah tersebut sehingga masalah tersebut itu mampu diselesaikan. Yang ketiga yaitu ada menjalin hubungan. Menjalin hubungan yaitu untuk menumbuhkan kecerdasan sosial yang baik. Diperlukan untuk penanaman pentingnya sebuah hubungan yang sehat dengan orang lain, yakni hubungan sosial yang baik harus dijalin tanpa melihat apakah kita butuh atau tidak. Salah satunya cara yang dilakukan adalah dengan sering bersilaturahmi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu menganalisis sosial. Menganalisis sosial merupakan kemampuan untuk memahami perasaan atau suasana hati orang lain. Hal inilah yang disebut sebagai kemampuan dalam menganalisis sosial. Pemahaman akan bagaimana perasaan orang lain ini bisa membawa sebuah hubungan terjalin dengan akrab dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu seseorang harus mempunyai sikap assertiveness atau ketegasan. Maksudnya yaitu seseorang yang mempunyai ketegasan itu berani untuk mengeluarkan pendapat tanpa menyinggung perasaan orang lain dan berani untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa mengganggu hak orang lain. Ada 5 keterampilan sosial untuk melatih kecerdasan sosial menurut Shapiro AZ tahun 2014. Yang pertama yaitu keterampilan berkomunikasi, yang kedua yaitu keterampilan dalam membuat humor, yang ketiga yaitu keterampilan menjalin persahabatan, yang keempat ada keterampilan berperan dalam kelompok, dan yang terakhir ada keterampilan bersopan santun dalam pergaulan. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecerdasan sosial menurut Goleman tahun 2006, yaitu ada 3 hal. Yang pertama keluarga, ekonomi, dan teknologi. Kenapa keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial? Karena lingkungan keluarga merupakan pilar utama anak untuk bersosialisasi. Keluarga yang memiliki waktu untuk berkumpul bersama pada malam hari dan memberikan kasih sayang menyebabkan anak memiliki emosi yang positif terhadap orang tuanya, sehingga memudahkan anak tersebut untuk bersosialisasi dan memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Yang kedua yaitu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan tekanan ekonomi yang membuat orang tua lebih lama dalam bekerja, sehingga ketika pulang sekolah, anak lebih menghabiskan waktu banyak sendirian di rumah atau di tempat penitipan anak, sehingga waktu tersebut terlewatkan untuk bersama dengan orang tua. Dan yang terakhir yaitu ada teknologi.
Karena pada setiap masanya itu teknologi itu selalu berkembang, jadi kemajuan dalam teknologi itu mampu memudahkan manusia memperoleh informasi dan melakukan segala hal. Menonton tayangan televisi akan menyebabkan anak tersebut melewatkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga anak-anak perlu untuk melakukan interaksi seperti aktivitas bermain di luar untuk bersosialisasi, terus untuk membantu belajar bergaul dengan lebih baik. Biasanya kalau kita lihat TV kan kita hanya melihat atau menonton aja terus mendengarkan. Sedangkan ketika kita bermain di luar rumah itu akan mengasah kecerdasan sosial kita karena kita akan berinteraksi langsung dengan orang lain atau berinteraksi dengan teman kita. Dan ada komponen kecerdasan sosial menurut Armstrong tahun 1994 yaitu komunikasi dan pendidikan. Komunikasi di sini yaitu bagaimana cara seseorang itu mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain dan pendidikan seseorang tersebut. Dan yang terakhir yaitu believing in yourself is the secret to success. Artinya percaya pada diri sendiri merupakan kunci utama untuk kesuksesan. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan meninggalkan komen di bawah dan tetap jaga kesehatan.